Redmi Note 9 ini saya mengharapkan perubahan yang cukup bagus dibandingkan pendahulunya yang cukup mendapatkan penilaian yang baik. Tapi ternyata ada beberapa poin yang rasa belum mateng dan malahan nggak ada. Oke, di sini Fadil, langsung aja kita review. Yep, langsung aja yang nomor satu adalah tanpa frame. Desainnya ini bisa dikatakan beda dibandingkan kompetitor dengan harga yang serupa. Yap, karena kamera yang mengotak ini. Bawa refreshment di tengah berbagai ponsel yang bawa kamera rata-rata tuh vertikal ke bawah. Masalah fingerprint mungkin ada yang sayang nggak di pinggir. Tapi buat saya gak masalah, asalkan fingerprintnya cepet. Dan Xiaomi cukup pinter buat ngakalin biar nyamarin sidik jarinya tuh dengan dikasih aksen warna hitam. Jadi biar dikasih kesannya tuh gak ada fingerprintnya padahal ada gitu. Jadi biar kelihatan clean lah. Warna putihnya ini punya gradasi ke biru muda dan ungu. Cukup cakep dan nyegerin dibandingkan ngasih efek-efek pelangi yang beda kalau kena cahaya. Tapi yang saya nggak suka di sini adalah dia gak punya frame. Kalau kalian perhatiin emang di pinggirnya tuh ada warna biru yang lebih tua dibandingkan di belakangnya. Seolah-olah nandain ini tuh punya frame. Padahal enggak, Xiaomi tuh cuma ngakalin dengan bedain warnanya doang. Jadi ya kelihatan banget lah, pengen ngirit budget pembuatannya. Sebenarnya saya nggak keberatan nih dengan bahannya plastik, tapi sebenarnya saya tetap pengen ada frame-nya gitu ya. Walaupun frame-nya plastik, belakangnya plastik gak apa-apa. Karena menurut saya pribadi ada frame itu terlepas bahannya apa, jadi kelihatan tegas ya si ponselnya ini. Tapi ya itu kembali sih ke preferensi masing-masing, pasti ada yang suka juga lah. Yang kedua tuh rasio tanpa perubahan. Layar ini lebih besar ya dibandingkan Redmi Note 8, tapi sayangnya rasionya tuh tetap 19,5 banding 9. Alhasil kita tetap harus megangnya lebih lebar karena luasnya juga lebih lebar. Kalau rasio kayak varian si Redmi Note 9 Pro sih 20 banding 9 ya, jadi gripnya lebih enak. Tapi untungnya walaupun begitu layarnya tetap enak dioperasiin. Warnanya akurat dan yang paling penting walau baterai jadi lebih bongsor, si bobotnya itu tetap kerasa ringan. Semua ini tuh karena bahannya plastik, bukan kaca ataupun logam. Jadi walaupun plastik ya ada kelebihan tersendiri yaitu lebih ringan dan gak mudah menghantarkan panas dan kalau kebanting juga gak akan mudah buat retak. Yang ketiga itu Redmi Note 9 ini hadir tanpa LED notifikasi. Emang sih pasti ada yang anggap sepele ya, tapi buat saya tuh enggak. Hadirnya LED notifikasi buat layar yang non-OLED karena nggak mungkin ada always on display itu sangat krusial menurut saya. Jadi kita bisa mengkontrol kapan kita buka ponsel selain untuk mengecek waktu ya. Karena itu gak punya LED notifikasi, hasilnya kita tuh harus sering-sering ngecek ponsel kita apakah ada notif atau enggak. Padahal kan kalau ada LED notifikasi walaupun cuma satu warna, kita nggak perlu rajin-rajin cek ponsel ya. Saya ketahui kenapa ini dihilangin. Kalaupun masalah space yang terbatas, saya rasa nggak mungkin. Padahal kan Redmi Note 9 Pro yang hadir dengan tompel yang serupa cuma beda posisi, tapi dia tetap dipaksain ada LED notifikasi. Tapi masalah fitur software tetap lengkap ya. Mulai dari kustomisasi, ubah penampilan, keamanan, utilitas, pokoknya lengkap lah di MIUI 11 Android 10 ini. Termasuk IR Blaster yang hadir. Dan untungnya juga Xiaomi nggak ngilangin dedicated microSD ya di sini. Dan seperti biasa di sini nggak hadir varian NFC. Kalau misalkan pengen ada NFC kalian beli yang Pro-nya aja. Tapi ya masih lah bisa diakalin dengan misalkan pembayaran pakai OVO atau Dana dan sebagainya lah. Kalau misalkan kalian lebih sering menggunakan pembayaran QR dan sejenisnya gitu. Keempat, tanpa lag. Yang diiklankan Xiaomi yang katanya masalah ngegame tuh lebih enak dibandingkan Redmi Note 8, ternyata bukan isapan jempol belaka ya. Emang ya PUBG belum ada pilihan extreme smooth. Kalau misalkan Call of Duty juga ya pilihan si grafisnya nggak bisa tinggi ya. Tapi mainnya tetap nyaman kok. Emang awal-awal agak nge-lag, tapi udah main beberapa menit udah kerasa normal dan enak. Suhunya juga cukup stabil ya, agak lebay. Tapi ternyata masalah pemakaian sehari-hari itu beda. Biasanya kan kalau misalkan ngegame enak, pasti ya pemakaian sehari-hari juga enak. Tapi ini enggak. Di MIUI 11.0.2.0 Android 10 ini emang lancar buat buka banyak aplikasi ini tuh pindah-pindah oke aja. Tapi seringkali tiba-tiba nge-lag. Apalagi pas lagi muter lagu sambil baca berita atau sekedar buka 9gag. Dan ini tuh cukup ganggu. Saya harus kunci dulu ponselnya atau diemin bentar, baru normal lagi. Kadang pas buka ponsel dari lock screen juga diem dulu. Emang nggak sering banget sih, tapi cukup ganggu aja. Padahal saya menggunakan ala pemakaian dulu waktu Redmi Note 8 dengan pemakaian jumlah aplikasi yang sama, nggak kerasa seperti ini. Saya rasa sih ini di masalah optimalisasi prosesor dan softwarenya ya, karena kita tahu ini adalah ponsel pertama dengan MediaTek G85.
Lanjut nomor 5, yaitu baterai tanpa kompromi. Untungnya masalah software yang dibicarain tadi itu gak terlalu berdampak ke baterai. Baterainya awet banget, tanpa kompromi. Seharian bahkan lebih bisa tenang. Tapi kalau ngecas jadi PR banget nih. Karena baterai 5020 mAh dengan charger 18 watt ini butuh waktu 2 jam buat ngisi 5% ke 93%. Tapi ya bisa diterima lah dengan harganya. Kalaupun pengen ngisi lebih cepat, ya kalian harus beli yang Pro-nya, 30 watt. Yang terakhir adalah kameranya dengan sedikit perubahan. Spek kameranya itu sama ya dengan pendahulunya, tapi saya rasa butuh update, apalagi kamera depannya. Kalau low light itu enggak banget, buram, dibandingkan kompetitornya yang seharga. Tapi kalau cahayanya cukup, hasilnya cukup bagus, bokehnya juga rapi. Lalu kamera belakangnya ini mengalami peningkatan menjadi lebih cerah ya. Detailnya cukup oke, HDR-nya sedikit melebihi ponsel 2 jutaan kompetitornya. Warnanya juga gak lebay, oke lah pokoknya. Low light-nya juga sesuai di harganya. Cukup terang dan menurut saya udah mulai nyaingi Realme yang cukup bagus buat handle low light di kelas mid-end. Bergerak ke masalah video, emang sayang ya mentok di 1080p. Sayang banget, depan dan belakang sama gitu. Hasilnya standar, butuh update aja, detailnya juga standar, tapi warnanya udah dapet. Termasuk kamera depan ya, saya sering bilang gini, masalah kamera depan, apalagi videonya dari seri ke seri sebelumnya, atau ya Mi 10 yang sudah saya bahas juga, video kamera depannya nggak terlalu wah banget gitu dibandingkan kompetitor seharganya gitu. Saya rasa ya butuh improvement lah gitu. Ini contoh perekaman 1080p 30 fps yang kelihatannya sih cukup stabil ya. Dan misalkan masalah fokusnya juga lumayan sih, walaupun pas pindahnya tuh agak lambat. Dan warna si daunnya walaupun kelihatan pucat, sebenarnya itu natural sih. Warna langitnya HDR-nya juga oke ya, standar ya, cuman walaupun sayang gak ada 1080p 60 fps atau 4K sih. Ya, well done lah gitu. Gak wah-wah banget sih hasil videonya. Contoh perekaman kamera depan yang sebenarnya lumayan ngezoom sih, tapi hasilnya jadi lebih stabil ya, agak stabil. Dan misalkan masalah kalau backlight sih, ya jadi gelap sih yang si objek depannya. Jadi ya seperti biasa, Xiaomi belum pandai kayak Oppo atau Vivo kalau misalkan masalah urusan backlight. Cuman sih ya detailnya standar sih ya, oke lah gitu, harganya oke. Di harganya oke. Gitu. Dan misalkan ya kan lumayan suka lah di harganya. Gak jelek tapi gak bagus gitu. Tapi mengingat harganya yang murah, jadi saya gak bisa lalu protes lebih lanjut. Jadi cuma ngasih masukan doang sih. Jadi Redmi Note 9 itu cukup bagus di harganya. Bisa ngasih fitur lengkap, performa oke, baterainya solid, dan kameranya juga yang cukup cerah. Tapi entah kenapa ponsel ini tuh kerasa belum mateng. Padahal komposisi hardware dan fiturnya juga udah bagus. Ponsel ini tuh hanya butuh update software aja biar lebih mateng. Dan Xiaomi nggak usah buru-buru lah buat ngasih update. Yang penting update-nya tuh mateng dan ya jangan nambah bugs baru, tapi perbaiki yang udah ada aja. Oke, jadi cukup aja sekian buat review Redmi Note 9 kali ini. Kalau misalkan kalian ada penggunaannya atau hal apapun yang ingin ditanyakan mengenai ponsel ini, tinggal tulis komen di bawah. Dan jangan lupa juga buat like, share, subscribe Fixme, dan nyalain lonceng notifikasi biar gak ketinggalan video berikutnya, oke? Di sini Fadil, peace out.